Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita mempelajari tentang listrik dinamis. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Eka Puji Lestari. Eka Puji Lestari ada nggak? Hadir, Bu. Baik. Kemudian Viana Nur Zulaika. Hadir, Bu. Lalu Lusida Kiswari. Lusida Kiswari. Milatina Aska Sabrina. Mbak Mila izin, Bu. Oh, izin. Ya udah. Anissa Nur Fajrianti. Hadir, Bu. Lalu Ainun Zahrania. Hadir, Bu. Baik, Ibu ulangi ya. Lusida Kiswari ada? Ada, Bu. Izin ke toilet sepertinya. Oh ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Sebelumnya, kita mempelajari tentang listrik statis. Ada yang masih ingat nggak apa itu listrik statis? Nggak ada yang ingat kah? Yaudah, Ibu ingetin lagi ya. Listrik statis adalah listrik yang tidak bergerak atau listrik yang diam. Nah, kita lanjut ke listrik dinamis. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, kita kan sering menonton televisi, menyalakan kipas angin, menyalakan lampu pada malam hari. Nah, bagaimana benda-benda tersebut dapat bekerja? Lalu, kita juga menjumpai orang-orang PLN yang memperbaiki kabel listrik menggunakan sepatu karet saat memperbaiki listrik. Ada juga saat di rumah, kita kan terdapat banyak lampu yang terpasang di rumah kita. Nah, ada yang di kamar, di ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan juga ruang keluarga. Nah, saat menyalakan lampu tersebut pada ruang tamu,
Tetapi pada lampu kamar, kamar mandi, dapur, ataupun ruang keluarga tidak ikut menyala. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, fenomena atau pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup dengan benar. Yang kedua, yaitu dapat mengidentifikasi bagian sel saraf kaitannya dengan listrik secara tepat. Lalu yang ketiga, yaitu dapat membedakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik. Lalu yang terakhir, dapat membedakan karakteristik dari rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Nah, pokok bahasan kita hari ini yaitu yang pertama, rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang kedua, bagian sel syaraf kaitannya dengan listrik. Yang ketiga, sifat bahan penghantar listrik. Yang keempat, rangkaian listrik seri dan paralel. Yang pertama yaitu rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Rangkaian listrik itu sendiri adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik, misalnya seperti kabel pada kipas angin, kabel TV, dan lain-lain. Nah, rangkaian listrik terbuka itu yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalannya arus diputus atau dibuka. Dapat dilihat pada gambar ya. Ini. Jadi karena rangkaiannya terbuka atau diputus, maka lampu tidak akan menyala. Kemudian selanjutnya rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik tertutup ini yaitu suatu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalannya arus tertutup atau saling terhubung. Dapat dilihat pada gambar bahwa rangkaian tertutup dapat mengaliri arus listrik sehingga lampunya dapat menyala. Kemudian yang kedua yaitu bagian sel syaraf kaitannya dengan listrik. Nah, semua aktivitas manusia itu dikendalikan oleh otak dan diaktifkan dengan sinyal listrik. Otak memutuskan perintah dan diantarkan oleh sel sinyal listrik ke bagian tubuh yang dituju melalui sistem saraf. Nah, neuron itu adalah sel saraf yang bertanggung jawab seperti kabel yang menghantarkan sinyal listrik ke seluruh tubuh manusia. Nah, listrik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup itu disebut dengan biolistrik. Berbeda dengan listrik yang berada di baterai, yaitu dari elektron. Nah, listrik dalam tubuh makhluk hidup itu berasal dari ion. Nah, jadi tubuh manusia itu mengandung ion positif dan ion negatif. Ya, ion positifnya itu yaitu ada Ca2 positif dan Na positif. Lalu ion negatifnya yaitu ada Cl negatif. Jika baterai itu berguna untuk alat-alat listrik, maka biolistrik itu berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya yaitu pada perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia yang sangat cepat,
karena adanya proses kelistrikan pada sel syaraf. Nah, ini contohnya pada misalnya saat kalian digigit semut, gitu kalian kan refleks tangan kalian memegang tangan yang digigit semut, lalu mengusap-usapnya dalam jangka yang sangat cepat. Nah, sel syaraf ini juga dapat disebut sebagai neuron yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Nah, bagian-bagian neuron itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada badan sel. Nah, badan sel ini mengandung inti sel dan sitoplasma, di mana di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Lalu yang kedua ada dendrit, yang merupakan serabut-serabut banyak dan pendek-pendek. Dendrit ini umumnya banyak dan pendek-pendek, di mana fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Lalu yang terakhir ada akson atau neurit. Nah, bedanya dengan dendrit ini, akson ukurannya lebih panjang dan fungsinya untuk membawa impuls dari badan sel ke sel syaraf lain. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis neuron. Neuron itu dibedakan menjadi 3 menurut fungsinya. Yang pertama yaitu neuron sensorik atau sel syaraf sensorik yang berfungsi membawa impuls dari reseptor atau indera ke pusat syaraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Nah, neuron yang kedua yaitu neuron motorik atau sel syaraf motorik yang berfungsi membawa impuls dari pusat syaraf menuju ke otot atau kelenjar. Yang terakhir yaitu ada neuron konektor atau sel syaraf perantara yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya yaitu untuk membawa impuls dari neuron ke sensorik ke neuron motorik. Nah, pergerakan impuls itu dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak tak sadar. Gerak sadar yaitu gerakan yang terjadi karena disadari atau disengaja. Contohnya yaitu mengambil buku, menulis, dan lain-lain. Lalu, gerak tak sadar yaitu gerak yang tidak sengaja atau tidak disadari. Nah, biasanya itu disebut juga dengan gerak refleks. Contohnya yaitu saat kaki terangkat saat menginjak paku. Kemudian menutupnya kelopak mata saat ada benda asing masuk ke mata. Lalu ada juga gerakan tangan saat memegang benda yang panas. Nah, skema geraknya yaitu pada gerak sadar, itu impuls akan bergerak ke reseptor atau indera, lalu menuju ke saraf sensorik, menuju ke otak, kemudian diteruskan ke saraf motorik, lalu ke efektor atau otot. Kemudian yang gerak refleks, itu dari impuls ke reseptor atau indera, lalu ke saraf sensorik, selanjutnya ke sumsum tulang belakang, selanjutnya ke saraf motor, lalu yang terakhir ke efektor atau otot.
Nah, perbedaan dari gerak sadar atau gerak refleks dengan gerak refleks ini yaitu kalau gerak refleks itu langsung ke sumsum tulang belakang, sedangkan gerak sadar itu menuju ke otak. Yang ketiga yaitu sifat bahan penghantar listrik. Dalam pembelajaran tentang kelistrikan, kita akan mengenal tentang sifat bahan penghantar listrik. Nah, sifat bahan listrik ini digolongkan menjadi konduktor, semikonduktor, dan isolator. Setiap bahan tersebut mempunyai karakteristik masing-masing dalam menghantarkan listrik. Nah, seberapa kuat bahan tersebut menghantarkan listrik itu dipengaruhi oleh elektron bebas atau elektron valensi. Nah, pada bahan konduktor atau penghantar, itu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena memiliki banyak elektron bebas. Contohnya yaitu tembaga, timah, perak, emas, besi, dan aluminium. Lalu yang kedua ada bahan isolator atau penyekat. Nah, bahan isolator ini bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Bahan isolator ini tidak dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki sedikit elektron bebas. Yaitu contohnya pada kertas, kayu, karet, keramik, dan kaca. Bahan isolator ini biasanya digunakan oleh manusia sebagai pelindung diri untuk memproteksi dari sengatan listrik. Selanjutnya yaitu ada bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor ini adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, tetapi juga tidak seburuk isolator, yang sama sekali tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, contoh dari bahan semikonduktor ini yaitu silikon, selenium, dan arsenik. Selanjutnya yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik seri adalah listrik dinamis di mana semua hambatan listrik atau peralatan listrik disusun secara berderet, di mana ujung hambatan satu bersambungan dengan ujung hambatan yang lain. Seperti pada gambar ya. Nah, dalam rangkaian seri ini, besarnya hambatan total rangkaian merupakan jumlah dari keseluruhan hambatan peralatan listrik yang disambungkan dalam rangkaian. Nah, dapat diketahui bahwa rangkaian seri itu kuat arusnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I3. Jadi besarnya I sama dengan I1, jadi sama besarnya. Kemudian besarnya VAD sama dengan penjumlahan dari VAB ditambah VBC ditambah VCD. Dengan hambatan serinya yaitu R1 plus R2 plus R3. Nah, misalnya pada gambar tuh ya, ada 3 lampu. Nah, pada lampu pertama, saklarnya itu diputus. Maka lampu 2 dan lampu 3 akan mati. Kemudian, rangkaian listrik paralel.
Rangkaian listrik paralel merupakan komponen listrik yang disusun secara paralel atau sejajar dengan sumber arus listrik, di mana dalam rangkaian paralel, besarnya hambatan total dalam rangkaian lebih kecil dari hambatan setiap peralatan listrik yang disambungkan. Dapat dilihat pada gambar. Nah, analisis rangkaiannya, di mana VAB sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Sedangkan kuat arusnya, yaitu penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. Lalu untuk hambatan totalnya, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Nah, untuk gambar, jika saklar pada lampu 1 diputus, maka yang akan mati yaitu hanya lampu 1. Sedangkan lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 tetap menyala. Nah, setelah penyampaian materi yang Ibu sampaikan, untuk pertanyaan nomor 1, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat TV, menyalakan kipas angin, dan menyalakan lampu pada malam hari. Nah, bagaimanakah benda-benda tersebut dapat bekerja? Ada yang dapat menjawabnya? Saya, Bu. Aidin, Bu. Ya, Mencoba menjawab nomor 1, jawabannya karena adanya rangkaian listrik pada benda seperti TV, kipas angin, dan lampu. Seperti itu, Bu. ya, ada yang mau menambahkan? Nggak ada, udah cukup. Ya, benar ya. TV, kipas angin, lampu, itu dapat menyala karena adanya rangkaian listrik. Karena adanya arus listrik yang mengalir sehingga TV, kipas angin, dan lampu dapat menyala. Lalu yang kedua, yaitu mengapa orang-orang PLN yang memperbaiki kabel listrik menggunakan sepatu karet saat memperbaiki listrik. Ada yang mau menjawabnya? Tidak ada? Saya, Oh ya, karena orang-orang yang memperbaiki listrik itu menggunakan sepatu karet. Kan sepatu karet itu, karet merupakan bahan isolator yang mana kalau misalkan terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari itu sepatu karet tersebut tidak akan mengalir gitu karena karet itu merupakan bahan isolator. Seperti itu, Bu. ya. Tidak ada? Ya benar ya, karet itu merupakan bahan isolator yang dapat mencegah aliran listrik dari listrik yang kita perbaiki ke dalam tubuh kita. Sehingga sepatu karet sangat baik digunakan saat memperbaiki listrik. Lalu permasalahan yang ketiga, dalam sebuah rumah terdapat banyak lampu yang terpasang.
yaitu ada di kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan nah saat menyalakan lampu di ruang tamu, tetapi lampu pada kamar mandi, lampu pada dapur, dan ruang keluarga tidak ikut menyala. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang berani menjawab? Kalau tidak Saya, ada, Bu. Ibu tunjuk ya. Oh, iya. Eka? Iya, Bu. Coba menjawab ya, Bu. Kalau Iya. menurut saya itu karena rangkaian lampu di rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Jadi kalau misalkan yang satu dimatikan, yang lain tidak ikut mati gitu, Bu. Iya. Benar ya. Jadi lampu yang ada di rumah kita itu biasanya dipasang secara paralel, sehingga saat saklar pada lampu ruang tamu dibuka, maka lampu pada kamar mandi, dapur, keluarga itu sebaliknya. Kalau yang hanya dinyalakan pada lampu ruang tamu, maka yang menyala hanya ruang tamu. Seperti itu ya. Nah, sekian pembelajaran dari hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.